Saudara Dodi Prawiranegara, mantan Kapolres Bukit Tinggi yang terseret dalam gurita bisnis narkoba Teddy Minahasa dihadirkan menjadi saksi mahkota. Dodi mengungkap segala fakta tentang peran Jenderal Bintang 2 itu dalam merancang peredaran narkoba. Apa yang diungkap Dodi Prawiranegara? Jurnalis Kompas TV Renata Panggalo akan mengulasnya untuk Anda. Terus akhirnya yang saudara laksanakan cuma 5. Betul. 5 kilo. Apakah ini juga dilaporkan ke saudara terdakwa? Saya laporkan di tanggal 15 Juni. Jadi 5. Bukan arahan yang mulia, saya hanya mengirim narasi. Makanya tidak ada kaitan dengan awal. Saya ujuk-ujuk saja itu. Narasi itu lepas, sebagian BB diganti Tawas. Maksud saya justru mengontrol saudara Dodi agar tidak melakukan itu. Saling lempar tuduhan kian mewarnai sidang kasus peredaran narkoba yang melibatkan seorang Jenderal Bintang 2, Teddy Minahasa. Ex-Kapolres Bukit Tinggi, Dodi Prawiranegara masih konsisten dengan pengakuannya yang menyebut dirinya hanya melaksanakan perintah Teddy karena takut dengan watak Teddy yang pendendam. Sementara itu, Teddy Minahasa mengklaim pesannya kepada Dodi untuk menukar sabu menjadi tawas hanyalah narasi umum yang digunakan Teddy untuk melarang Dodi agar tidak berbuat demikian. Uniknya, di muka persidangan, hakim terus mengingatkan Teddy untuk berkata jujur karena sudah disumpah. Sebagai saksi mahkota yang dihadirkan JPU dalam sidang terdakwa untuk Teddy Minahasa, Dodi Prawiranegara mengaku diperintah Teddy untuk menyisihkan barang bukti sabu dan diganti menjadi tawas. Perintah tersebut diucapkan Teddy beberapa kali melalui WhatsApp maupun secara lisan. Awalnya 12. Betul. Terus 10 yang saya pahami, saya terima tadi. Betul. Terus akhirnya yang saudara laksanakan cuma 5. Betul. 5 kilo. Apakah ini juga dilaporkan ke saudara terdakwa? Saya laporkan di tanggal 15 Juni. Jadi 5. Sempat saya ngeliat raut wajahnya saudara terdakwa tuh mengkerut, nggak seneng. Dodi menyebut dirinya sempat menolak permintaan Teddy. Namun perintah tersebut nekat ia turuti sebagai bentuk loyalitas dan didorong rasa takut kepada Teddy. Dodi pun membantah dirinya tidak menjalani perintah Teddy demi kenaikan pangkatnya menjadi kombes. Iya, itu keterangan saudara stres, mau menolak, tapi prosesnya jalan terus. Ya itu yang mulia. Ini persoalannya ini. Karena izin yang mulia, beliau ini pendendam yang mulia. Saya takut. Jadi saya ngeliat beliau ini powerful, sebenarnya saya tuh mau ikut beliau. Beliau pindah, saya mau ikut, kemana yang mau ikut, dan sebagainya. Sebelum ada kejadian ini pun saya juga, ini Kapolda orang hebat. Pada saat itu, sebelum saya pengungkapan kasus ini, saya sampaikan kepada anggota saya, kamu harus bangga diperintah oleh seorang Kapolda yang setidaknya dia jenderal paling cepat. Jadi ada ya saudara berubah pikiran pada waktu itu. Jadi murni benar-benar saya loyal pada saudara terdakwa ya. Dodi kemudian menukar 5 kg barang bukti sabu menjadi tawas dengan bantuan asisten pribadinya Syamsul Ma'arif. Setelah menukar sabu menjadi tawas, Dodi mengaku dirinya dikirimkan kontak milik Linda Pujiastuti alias Anita Cepu oleh Teddy Minahasa. Dodi menyebut ia diminta oleh Teddy untuk mengirimkan sabu tersebut kepada Linda. Tadi kan itu dijelas nggak untuk apa itu? Waktu itu untuk apa penyisian tuh? Gimana yang mulia? Penggunaannya untuk apa? Penggunaannya penyisian tadi untuk apa itu? Untuk penyisian itu adalah yang sesuai yang diminta oleh terdakwa 10, tapi saya iakan cuma 5. Iya. Dari barang bukti yang mau dimusnahkan 35 kilo. Spesifik untuk apa? Gimana? Untuk apa? Pada saat itu saya nggak tahu. Saya kira itu adalah untuk... Saudara tahu bahwa itu nanti mau diedarkan, mau dijual gitu? Ketika nomor telepon Anita di-share dari terdakwa kepada saya. Disitulah saya tahu nih jangan-jangan dipasarkan oleh Anita.
Dalam sidang, Dodi juga menceritakan momen dirinya mengantarkan uang hasil penjualan sabu yang dilakukan Linda ke rumah Teddy Minahasa. Uang senilai 300 juta rupiah tersebut ia masukkan ke dalam amplop coklat dan dibawa dengan tas kertas bermotif batik. Yang 300 juta itu diganti dari Singapura dolar menjadi berapa? 27.300 dolar Sing. 27.300 dolar Singapura. Terus saudara tadi menerangkan itu seluruhnya diserahkan ke terdakwa di rumahnya. Betul yang mulia. Sendiri waktu itu saudara menyerahkan? Sendiri yang mulia, di ruangan dalam itu hanya kami berdua. Datangnya sendiri, menyerahkannya juga sendiri. Kalau datang ke rumahnya saya dengan Fatlah Hadi. Kalau masuk ke dalam rumahnya. Baik. Ketika di rumah terdakwa dalam rangka menyerahkan, apakah terdakwa sendiri atau ada orang lain? Hanya sendiri, kami berdua. Di ruang mana diserahkan itu? Di ruang tamu. Di ruang tamu. Bisa disampaikan di persidangan apa percakapan di antara saksi dan terdakwa ketika proses penyerahan itu? Saya menyerahkan uang di atas meja, kemudian terdakwa mengambil uangnya, kemudian berdiri minta diantar ke ATM. Di situ bertanya, ini uang apa seperti itu? saudara terdakwa sudah tahu yang mulia. Sudah tahu. Sempat absen karena sakit, Teddy Minahasa akhirnya hadir dalam sidang berikutnya sebagai saksi mahkota yang dihadirkan oleh JPU. Pada sidang tersebut, Teddy menyangkal kesaksian Dodi pada sidang sebelumnya. Pertama, Teddy menyebut pesan yang ia kirim melalui aplikasi WhatsApp adalah narasi yang justru bertujuan untuk melarang Dodi menukar sabu menjadi tawas. Ia mengaku narasi tersebut ia kirim karena kejanggalan dalam perhitungan barang bukti sabu hasil ungkap kasus yang dilakukan oleh Polres Bukit Tinggi. Bukan arahan yang mulia, saya hanya mengirim narasi, makanya tidak ada kaitan dengan awal. Saya ujuk-ujuk saja itu narasi itu lepas, sebagian BB diganti tawas. Maksud saya justru mengontrol saudara Dodi agar tidak melakukan itu. Dalam persidangan, Teddy juga mengungkap keinginannya untuk menjebak Linda karena kecewa dan malu atas perbuatan Linda. Teddy menyebut Linda memberi informasi keliru terkait peredaran narkoba di Laut Cina Selatan. Penjebakan terhadap Linda dinilai Teddy bisa menjadi peluang bagi Dodi untuk memperoleh penghargaan. Menurut Teddy, penghargaan tersebut bisa menjadi bekal bagi Teddy untuk melobi kenaikan jabatan Dodi. Saudara Dodi pasca mengungkap penyalahgunaan sabu di Bukit Tinggi yang kita musnahkan tanggal 15, tiba-tiba tanggal 20 saudara Dodi dimutasi sebagai kepala bagian pengadaan tadi. Padahal di sisi lain saudara Dodi berjuang menaikkan tipe Polres Bukit Tinggi menjadi Polresta dengan pangkat Kombes. Saya memahami perasaan Dodi kecewa saat itu. Sama ketika saya sebagai Kapolda Banten, persis saya juga berjuang menaikkan tipe, tiba-tiba sudah diganti. Dari situlah saya berusaha mengirimkan usulan ke Mabes. Saya katakan kepada saudara Dodi, ini semua jasa-jasamu, rewardmu semua saya lampirkan dalam usulan saya. Selama ini usulan saya kepada Kapolri belum ada yang ditolak atau tidak dikabulkan. Kemudian karena ada informasi yang tadi yang akan masuk itu juga poluan, saya berikan umpan kepada saudara Dodi, coba kerjain orang ini orang brengsek, pernah nipu saya dan dia punya jaringan lapas. Itu yang saya katakan. Baik, itu makanya saudara suruh ada menghubungi Linda, yaitu Dodi. Betul yang mulia. Bantahan lainnya, Teddy bahkan bersumpah bahwa dirinya tidak menerima uang hasil penjualan barang bukti sabu dari anak buahnya, Dodi Prawira Negara. Teddy berdalih, dirinya memanggil Dodi untuk mengetahui apakah barang bukti sabu yang disisihkan Dodi sudah dimusnahkan atau belum. Ketika Dodi hadir di malam jam 8 malam itu di tanggal 29 September 2022 itu, saudara tadi menyatakan dia membawa sejenis amplop, kan begitu ya. Sempat saudara terima? Tidak yang mulia. Tidak ya.
Artinya menurut saudara dibawa kembali pulang. Dibawa kembali pulang, makanya saya ingin CCTV yang membuktikan bahwa saudara Dodi membawa kembali itu barang. Nggak disebutkan waktu itu oleh Dodi. Itu dibawanya itu untuk apa? Itu kan atasan, langsung atasan itu saudara. Dia bawa apapun itu, tentu ditanya apa itu. Nah, saudara tanya waktu itu. Tidak, Yang Mulia. Tidak ada percakapan itu. Apakah dalam rangka untuk urusan lain atau misalnya dalam rangka yang lainnya? Tidak disebut. Tidak seperti itu, Yang Mulia. Saudara yang disumpah loh. Saya sumpah, Yang Mulia. Perbedaan keterangan antara Teddy Minahasa dan Dodi Prawiranegara sempat disinggung oleh Hakim Ketua di muka persidangan. Hakim terus mendorong Teddy agar kembali mengingat peristiwa Dodi mengantarkan uang hasil penjualan sabu senilai 300 juta rupiah ke rumah Teddy Minahasa. Sidang masih akan terus berlanjut, lantas keterangan siapa yang akan diyakini hakim dalam memutus perkara? Renata Panggalo, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta.